Filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani dengan kata philosophia, yaitu philo yang berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Menurut Socrates, filsafat itu muncul dari kegiatan berpikir dari awal sampai akhir, yaitu dimulai dari tentang menanyakan sesuatu dan berakhir dengan jawaban atas pertanyaan itu. Namun demikian, filsafat bukanlah menjawab pertanyaan kita, akan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realistis yang ada. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Objek filsafat itu ada dua bentuk. Yang pertama objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi masalah atau segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Jadi objek filsafat sangat luas, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia terhadap hakikat Tuhan, hakikat alam dan hakikat manusia. Yang kedua adalah objek formal, yaitu usaha untuk mencari keterangan secara radikal tentang objek material filsafat atau segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Untuk ilmu pengetahuan, filsafat boleh dikatakan sebagai induk dari ilmu. Dikatakan induk karena filsafatlah melahirkan suatu ilmu, bila mana ilmu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka filsafat akan selalu membuka ilmu-ilmu yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu. Pada mula tidak dipahaminya, sehingga filsafat dapat memberikan penjelasan secara konkret segala hal yang ingin diketahui manusia. Bab manusia, makhluk ciptaan Tuhan, berpengetahuan. Persamaannya yaitu ada manusia, malaikat, binatang, dan jin iblis. Mereka memiliki indera yang berbeda-beda, yaitu dari akal, nafsu, dan cara berpikir. Sebab manusia berfilsafat yaitu adalah dari keheranan intelektual, akal, pikir, atau dari kerohanian, hati, zikir, rasa ingin tahu, keraguan, kesangsian, mencari jawaban, pengetahuan, ilmu, sampai dengan teori. Sumber perolehan pengetahuan menurut Darji Darmo Diharjo, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan indera manusia disebut dengan pengetahuan indera. Pengetahuan yang diperoleh dengan metode dan sistem tertentu secara universal disebut dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Apakah setiap berpikir itu namanya filsafat? Oh tidak, belum tentu guys. Jadi ciri-ciri berpikir filsafat itu ada 5, yaitu salah satunya ada radikal, yaitu mendasar, universal atau menyeluruh, sistematis atau bertahap, menemukan asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, berpikir rasional dan logis. Setelah penjelasan filsafat tadi, kita masuk ke penjelasan hukum. Apa itu hukum? Hukum lahir disebabkan karena adanya masyarakat. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya pengaturan. Pengaturan atau hukum berfungsi memberikan suatu perlindungan terhadap masing-masing kepentingan. Dengan demikian diperlukan suatu pedoman atau patokan yang dijadikan norma atau kaidah sosial agar terciptanya ketertiban, keamanan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum di masyarakat atau fungsi, yang pertama sebagai social control, yang kedua sebagai instrumen, yang ketiga sebagai pedoman kepastian yang memiliki keturunan. Terdapat kaidah yuridis, sosiologis, filosofis, penegakan hukum yang baik, terdapat sarana fasilitas yang memadai, kesadaran masyarakat. Terus selanjutnya sebagai penyelesaian sengketa, sebagai gerakan sosial, hakikat dan tujuan hukum. Teori pertama, etis. Menurut Aristoteles, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Menurut Jeremy Bentham,
atau utilities, hukum bertujuan memberikan kebahagiaan pada semua orang. Menurut John Austin dan Hans Kelsen, positivistik, hukum bertujuan mewujudkan suatu kepastian. Hakikat ilmu dengan landasan epistemologi. Yang pertama, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Yang kedua, bagaimana prosedurnya. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang keempat, apa yang disebut dengan suatu kebenaran itu. Yang kelima, apakah kriteria dari kebenaran itu. Yang keenam, cara atau teknis atau sarana apa yang dapat membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan berupa ilmu itu. Hakikat ilmu dengan landasan aksiologi. Yang pertama, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara teknis prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu hukum. Apakah hukum sebagai ilmu? Ada aliran. Aliran bagi menjadi dua. Ada aliran positivistik dan aliran normatif. Aliran positivistik itu dibagi menjadi dua. Ada teori kebenaran korespondensi dan metode induksi, yaitu hukum bukanlah sebagai ilmu, hanya tetapi kemahiran saja atau keterampilan saja seperti profesi atau profesional. Lalu yang kedua ada teori normatif, yaitu dibagi lagi menjadi dua. Ada teori kebenaran pragmatik dan ada metode deduksi, yaitu hukum adalah sebagai ilmu atau yang disebut dengan ilmu hukum normatif. Lalu ada asal mula ilmu. Ada pengetahuan turun menjadi ilmu, lalu ilmu dibagi lagi menjadi dua, ada pendekatan metodologi dan ada pendekatan religius. Untuk pendekatan metodologi itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Terima kasih kepada rekan-rekan. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.